Shalom, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang bersuka cita pada hari ini. Dalam sukacita ulang tahun, di dalam merayakan kasih karunia Tuhan, dan juga ulang tahun pernikahan. Biarlah kasih dan karunia Tuhan memberikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sukacita, kesehatan, dan umur panjang. Kami juga menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dalam keadaan sakit pada hari ini. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi obat dan makanan menjadi saluran kesembuhan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara. Pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan selalu berpesan agar kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, hendaklah senantiasa kita sadari bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan bahwa Tuhan berkenan atas kita dan Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena janji Tuhan di dalam firman-Nya untuk menyertai setiap langkah kita, sehingga apa yang kita yakini bahwa kita adalah bagian daripada rencana dan rancangan Tuhan yang tidak terpisahkan dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk mewujud nyatakan rencana Tuhan di tengah dunia ini. Kebersamaan kita dengan Tuhan harus kita wujudkan dalam perilaku kita yang benar. Dan hidup kita sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang disaksikan dalam kitab suci, bahwa dari dalam dirinya, dari dalam diri orang-orang yang percaya, harus mengalir aliran-aliran air hidup. Sekali lagi saya katakan, dari dalam diri setiap orang percaya harus mengalir aliran-aliran air hidup. Dan sebagai buktinya, dalam diri kita harus nampak dengan jelas ketiga hal berikut ini. Yang pertama, kasih karunia. Hidup kita adalah kasih karunia. Tidak ada yang bisa kita lakukan apapun untuk memperoleh kasih karunia Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena pemberian Tuhan, kita diberikan kasih karunia itu. Oleh sebab itu, yang selalu berbicara tentang anugerah Allah yang menyelamatkan adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Yang kedua, damai sejahtera yang tidak boleh alpa dalam hidup kita, yang ditunjukkan dalam ketenangan dan keutuhan yang diberikan Allah meski kita senantiasa acap kali berada di dalam tekanan. Tapi percayalah, tekanan itu, pergumulan itu, tantangan itu tidak menjadi kata akhir bagi kita. Yang ketiga, kasih yang adalah tanda kehidupan yang lahir dari relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Ingat, relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Relasi kita dengan Tuhan harus diwujudkan dengan bagaimana kita hidup berdampingan dengan sesama kita, sekalipun kita
berbeda satu dengan yang lain. Justru di sanalah kita mewujud nyatakan bahwa anugerah Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kita harus membawa dan menunjukkan bahwa kita benar-benar bagian daripada berkat dan karunia Tuhan untuk menghadirkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih dan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Jika firman-Mu menyapa kami pada hari ini, berarti Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami dan menghendaki hidup kami menjadi instrumen bagian daripada penyertaan Tuhan untuk menghadirkan kebaikan Tuhan, bersaksi di tengah dunia ini. Mampukan kami dan senantiasalah hidup bersama dengan kami, karena kami yakin dan percaya hanya bersama Tuhan kami boleh melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.